My Rival is My Love. Episode 37. Nah, ini dia kan kontrakan gue. Kata gue nunjukin ke Kenzi betapa megahnya tempat tinggal gue yang baru. Seperti biasa Kenzi terlihat cuek. Loh, betah tinggal di sini? Gue ngangguk terus jawab, ya. Apa boleh buat Ken? Duitnya ayah cuma cukup buat ngontrak di sini. Hehe. Ketawa lo itu benar-benar nyebelin. Ketusnya yang menatapku. Setelah sedikit berbasa-basi, gue langsung ajak dia buat masuk. Dan di situ gue juga ngejelasin ke dia tentang kondisi kontrakan gue biar dia prihatin sama gue. Nah, ini dia dalamnya. Luas banget bukan? Pokoknya gak kalah deh sama rumah lo. Haha, Kenzi masih saja tak menghiraukan omongan gue. Dia malah sibuk celingukan. Oneng, lo tidur di mana? Dia nanya. Gue ngacungin jari ke pintu sebelah. Di sono. Kenzi berjalan masuk ke pintu yang gue tunjuk. Gue juga ikutin dia. Dan ketika masuk, dia nampak terkejut ketika melihat dalamnya. Lo serius tidur di sini? Ya seriuslah. Lo kasihan ya sama gue? Jawab gue yang balik nanya. Apa dia prihatin lihat tikar yang gue gunain buat tidur? Lo bisa tidur di tempat beginian? Tentu aja bisa Ken. Lo lupa gue kan bisa tidur di mana aja dan kapanpun tak peduli apapun kondisinya. Jelasku cengengesan. Kenzi menghela nafas. Setelahnya dia nyuruh dan keluar. Ganti baju sana. Gue tunggu di luar. Gue mengangguk dan lalu gue ngelakuin apa yang dia suruh. Setelah selesai ganti baju, gue keluar buat nemuin dia yang lagi rebahan di lantai. Ken, lo lagi ngapain? Gue nanya dan langsung duduk di sebelahnya. Sementara itu, Kenzi masih aja rebahan atap plafon yang ada di atas. Dan tak berselang lama dia mulai ngomong, Anggi, gue nemuin lo karena ingin minta maaf sama lo dan ayah lo. Ken, gue mau coba bicara tapi dipotong sama Kenzi. Maaf ya, gara-gara gue lo sama Om Nasrul jadi pergi dari rumah. Gue tahu bokap lo itu teman baiknya papa. Dan karena itu gue sangat menyesal dengan apa yang gue lakukan waktu itu. Ken, gue tahu waktu itu lo lagi emosi. Karenanya gue sama ayah udah maafin lo. Anggi, apa lo juga tersinggung dengan omongan gue waktu itu? Gue menggeleng. Gue sama sekali gak mempermasalahkannya. Jujur waktu itu gue masih kebawa emosi gue sampai kelepasan bicara ke lo. Kenzi segera duduk dan membelaiku. Ken, gue mau tahu, apa sih masalah yang sedang lo alami? Sampai lo bisa semarah itu sama mama. Gue nanya karena ingin tahu pemicunya. Kenzi terlihat serius menatapku dan kemudian mulai menjelaskan. Anggi, perusahaan papa sedang ada masalah. Dan imbasnya saham perusahaannya anjlok. Gara-gara itu gue jadi ikutan stres ketika mendengar mama yang mau menghamburkan uang untuk hal yang tidak perlu. Gue kaget ketika mendengarnya. Jadi usaha papa Joe lagi merugi dong Ken? Kenzi mengangguk. Ken, berarti keputusan gue sama ayah udah tepat. Apa maksud lo? Kenzi nanya. Dengan keluarnya gue sama ayah itu bisa sedikit meringankan pengeluaran biaya hidup kalian. Gue lalu memegangi kedua bahu Kenzi buat nanya. Ken, apa gue boleh bantu papa Joe? Lo ngerti gak sih sama yang gue omongin? Kenzi terlihat bingung dan gak paham dengan omongan gue. Ken, lo tunggu di sini. Gue nyuruh dia buat nunggu. Sementara gue masuk ke dalam kamar buat ngambil tabungan gue. Gue mau balikin uang yang gue kumpulin dari hasil pemberian Papa Joe dan Mama Widya. Gue mau balikin buat bantu perusahaannya Papa yang lagi merugi. Setelah mengambil celengan, lantas gue bergegas keluar buat ngasih ke Kenzi. Ini buat apa? Kenzi bingung pas gue kasih. Ken, gue mau bantu perusahaan Papa. Dasar bodoh, lo kira perusahaan Papa mau bangkrut karena masalah ini? Bentaknya. Jadi papa masih punya duit ya? Tentu aja masih. Gue lega mendengarnya. Alhamdulillah. Why, lo kenapa kelihatan seneng? Kenzi nanya saat lihat senyum gue. Gue nabok bahunya sambil cengengesan. Tentu saja gue seneng Ken. Kalau papa masih punya duit, gue kan masih bisa dikasih uang jajan. Hahaha. Itu gak mungkin, terangnya. Kenapa? Gue rada khawatir dia bilang begitu. Lo lupa. Lo kan udah gak tinggal di rumah gue. Otomatis papa sama mama gak akan pernah ngasih uang ke lo. Seketika gue langsung menganga saat mendengar pernyataan dari Kenzi yang ada benarnya. Benar juga. Kenapa gue gak kepikiran tentang itu ya? Kata gue sambil ngacak-ngacak rambut karena frustasi. Kalau gitu jadinya, gue nyesal pergi dari rumah Kenzi. Hilang dong uang jajan gue dari Mama Widya. Lah, kok jadi sedih? Kenzi heran dengan mood gue yang berubah. Saat itu gue langsung menggenggam tangan Kenzi dengan kedua tangan gue. Ken, gue nyesal pergi dari rumah lo. Ayo kita balik ke rumah.
Kenzi yang mengetahui niat gue langsung menghempaskan tangan gue. Ogah, gue tahu isi otak lo itu cuma duit kan? Ken, jangan ngomong gitu. Gue cuma mau tinggal lagi sama lo. Jelasku bohong. Lo pikir gue nggak tahu apa yang ada di otak lo itu? Lo pasti lagi mikir mau tinggal lagi di rumah gue biar bisa dapat duit dari mama kan? Tebak Kenzi yang persis dengan apa yang gue pikirkan. Dan gue sama sekali gak bisa ngelak lagi. Ken, masa lo gak kasihan sama pacar lo ini? Gue tidur di tikar lo Ken. Dan terus di sini nyamuknya banyak banget. Kalau gue digigit terus demam berdarah gimana? Kalau gue coba membujuknya. Halah, kekhawatiran lo itu berlebihan. Udah ikut gue akan beliin lo perlengkapan tidur. Kenzi langsung menarikku keluar dari kontrakan. Dan setelah menaiki motornya, dia membawaku ke toko furniture yang tak begitu jauh dari sana. Dan ketika masuk ke sana, gue sedikit berbasa-basi ke dia. Ken, lo kenapa repot beliin gue sih? Kenapa gak balik aja ke rumah lo? Diamlah. Lo itu punya keluarga sendiri. Ngapain lo masih ngarep tinggal di rumah gue? Sahut Kenzi yang sedang berjalan menelusuri toko. Memangnya kenapa? Gue kangen Ken sama Mama Widya, sama Injo, sama Papa Jo juga. Tiba-tiba Kenzi berbalik yang bikin gue yang di belakangnya Jeti berhenti. Lo itu kangen atau ngarep dikasih duit? Gue nyengir. Tentu aja gue beneran kangen sama mereka Ken. Ya, walaupun gue rada ngarep dikit sih. Kenzi menatap gue dengan sinis. Dasar mata duitan. Setelah mengumpat, Kenzi kembali mencari barang yang ingin dibeli untukku. Oi Oneng, lo suka gak sama yang ini? Kenzi nanya sambil nunjuk ke sebuah kasur lantai yang ada di toko. Gak mau Ken, gue mau yang ini aja. Tolakku yang malah asik guling-guling di spring bed. Oneng, apa yang lo lakukan? Melihat tingkah gue yang main-main membuat Kenzi marah. Dia langsung nyamperin gue dan langsung nyubit hidung gue. Siapa yang nyuruh lo main di kasur orang? Sakit Ken. Lepasin, suruh gue. Cubitannya itu kenceng banget. Hidung gue berasa dijepit tang. Turun gak lo? Suruhnya. Iya gue turun. Akhirnya dilepasin juga hidung gue. Gila sakit banget. Ken lo kok jahat banget sih? Apa begini cara lo memperlakukan pacar lo? Keluh gue dengan wajah melas. Gak usah ngeluh. Mau dibeliin gak lo? Iya gue mau tapi yang ini ya. Gue nunjuk ke spring bed yang gue naikin tadi. Kenzi menghela nafas dan setelahnya menolak. Kalau lo mintanya yang itu, gue gak bisa beliin. Kenapa? Lo gak sayang ya sama gue? Dasar bodoh, duitnya kurang. Bentaknya yang ngasih tahu uangnya gak cukup. Akhirnya, setelah mengetahui keuangan Kenzi yang pas-pasan, gue terpaksa deh nerima dibeliin 2 kasur lantai untukku dan ayah. Malamnya, jam 21:30. Jadi ini semua Kenzi yang beli? Tanya Nasrul saat duduk bersama putrinya. Iya, padahal aku mau pilih yang empuk. Uangnya kurang. Balas Anggi mengeluh. Anggi, jangan begitu. Kamu jangan minta macam-macam sama Kenzi. Dia udah baik loh sama kita. Tegurnya. Iya ya, aku tahu itu. Siang tadi sebelum dia menjemputmu, Kenzi menemui ayah. Tuturnya yang membuat Anggi kaget. Benarkah itu ya? Nasrul mengangguk menjawab pertanyaan dari Anggi. Apa dia minta maaf sama ayah? Anggi kembali bertanya. Iya, dan gak cuma itu saja. Kelihatannya Kenzi sangat mencemaskanmu. Untuk apa cemas? Aku cuma main bentar. Timpal Anggi heran. Dia cemas karena kamu gak pulang-pulang. Yang harusnya cemas tuh aku. Dia udah 2 hari gak pulang. Anggi yang masih penasaran dengan pertemuan Kenzi dan ayahnya lantas bertanya. Terus dia nanya apa lagi ke ayah? Apa ya? Dia nanya tentangmu. Ayah benar-benar terkejut. Kenzi bisa sebegitu ingin tahu tentangmu. Banyak sekali pertanyaan yang ia lontarkan tentangmu. Ayah sampai bingung jawabnya. Pasti ayah cerita kebiasaan burukku ya? Anggi menebak. Hehe, dikit kok. Kenzi benar-benar ingin tahu apa saja kebiasaan yang suka kamu lakukan. Dia ingin sekali belajar mengerti tentangmu. Mendengar penuturan dari ayahnya, membuat Anggi mulai memikirkan kekasihnya Kenzi. Ia tak menyangka jika Kenzi sedang berusaha mengulik sesuatu tentangnya untuk bisa lebih mengerti dirinya. Dan sepanjang malam itu, Nasrul menceritakan semua tentang pertemuannya dengan Kenzi yang membuat putrinya tak bisa berhenti untuk tidak mendengarkannya. Kini ia tahu betapa pedulinya Kenzi kepadanya. Sampai-sampai ia juga ingin melakukan hal yang sama. 3 hari kemudian. Siang itu adalah hari terakhirku masuk sekolah sebelum libur setengah semester dimulai. Dan hari itu, ceritanya gue abis balikin rapot. Niatnya gue mau main PS lagi sama kedua sohib gue Tony dan Yanto. Dan waktu itu ketika kita bertiga lagi jalan menuju parkiran motor,
Tiba-tiba saja Kenzi mencegat gue. "Ai, lo mau kemana?" Kenzi merentangkan satu tangan buat nahan gue. "Ken, katanya lo ada latihan?" Gue nanya karena gue tahu hari ini dia ada latihan basket di sekolah. "Terus kalau gue ada latihan, lo mau seenaknya pergi ke layapan?" "Gak gitu, Ken." Kenzi lalu mengusir kedua sohib gue. "Woi kalian, ngapain masih di sini? Sono pergi." Mendapat pengusiran, mereka berdua bergegas pergi ninggalin gue. Sementara gue yang ditahan Kenzi coba memanggil mereka. "Ai, kalian mau kemana?" Katanya mau main. Setelahnya gue melirik ke Kenzi. "Ah, lo itu kenapa ganggu kesenangan gue sih?" Kenzi memegangi kedua bahuku. "Siapa yang ganggu? Justru gue mau ngajak lo." "Kemana?" Gue yang penasaran nanya. "Ikut gue." Kenzi menggenggam tanganku dan kemudian membawaku ke depan pintu gerbang sekolah. Dan sesampainya di depan sana, gue terkejut melihat Mama Widya dan Inzol yang tengah berdiri di depan gerbang sekolah. "Mama, Inzol, kalian sedang apa di sini?" Gue nanya tujuan mereka. "Anggi." Ketika melihatku, Mama Widya langsung meluk gue. "Mama kangen sekali sama kamu. Anggi sehat kan?" Gue mengangguk dan kemudian kembali bertanya, "Mama ngapain kesini?" "Mana sama adik pula?" Belum sempat Mama menjawab, dirinya dikejutkan oleh Inzo yang merengek minta pulang. "Mah, udah ketemukan Kak Angginya? Kalau gitu ayo kita pulang." "Iya." "Sabar dong deh, tahan Mama Widya." Dan selang itu Mama Widya mengajakku pulang. Gue bingung dong, gue kan udah gak tinggal di rumah Mama lagi. Masa mesti pulang bareng dia? "Ma, Mama mau ngajak aku pulang kemana?" Gue nanya buat mastiin. Dengan senyum sumringah, Mama menjawab, "Tentu saja ke rumah kita, rumahnya Anggi dan kakak." Mama beli rumah baru? Gue kaget, bukan rumah baru sayang. Rumah keluarga kita. Mama Widya langsung ngajak gue ke mobil yang telah terparkir di pinggir jalan sekolah. Dan sebelum pergi, Mama Widya pamit ke Kenzi. "Kakak, kita pulang dulu ya, dan ingat setelah selesai latihan, kamu pulang." "Iya," jawab Kenzi menunduk di jendela mobil. Dan tak cuma itu, Kenzi juga menyempatkan waktu buat bilang sesuatu ke gue. "Oh Neng, tunggu gue di rumah." Gue ngangguk dan sebelum benar-benar pergi, dia ngacak-ngacak rambut gue. Di sepanjang perjalanan menuju ke rumah, tanpa kuduga Mama yang sedang menyetir mulai bercerita tentang perasaannya saat Kenzi pergi. "Anggi, waktu kakak pergi, Mama benar-benar sedih sekali. Rasanya Mama seperti ibu yang tak berguna." Gue yang ada di sebelahnya tak tega melihat Mama Widya yang seperti sedang sedih. Karenanya gue mengelus bahu Mama guna menenangkannya. "Mah, udahlah, yang penting kan sekarang Kenzi udah sama kita lagi." "Iya, kamu benar. Kamu harus tahu, dari dulu sampai sekarang kakak itu selalu berusaha untuk mandiri. Bahkan terkadang Mama ini seperti tak dibutuhkan." Mata Mama mulai mengeluarkan air. Gue yang melihatnya lantas mengambil tisu yang ada di dashboard mobil untuk kuberikan padanya. "Makasih ya sayang," sahutnya saat menerima tisu. "Mama jangan bicara seperti itu. Kenzi itu sangat membutuhkan Mama." Jelasku coba menyemangatinya. "Menurut Anggi begitu?" "Iya tentu saja Ma. Coba kalau gak ada Mama, Kenzi mau makan apa? Terus yang ngasih duit jajan siapa kalau bukan Mama?" Kataku yang memuji Mama setinggi langit. Memang harus sih. Semua pengabdian Mama kepada keluarganya memang patut diapresiasi. "Anggi, meskipun gak ada Mama, Kenzi bisa masak sendiri. Dan lalu Mama juga gak pernah ngasih dia uang jajan. Terus dia dapat duit dari mana dong Ma?" "Dari Papa." "Kamu ingat jam tangan yang pernah Mama kasih ke kamu?" Mama nanya. Gue yang mengingatnya mengangguk. "Yang ini kan Mah." Gue lalu nunjukin pergelangan tanganku yang telah memakainya. "Itu kakak yang desain," ungkapnya yang bikin gue kaget. Gue gak nyangka ternyata dia terlibat di perusahaan Papa Joe. Pantesan dia begitu khawatir sama perusahaan Papa. Jadi beberapa model jam tangan itu adalah karyanya kakak. Jelas Mama kembali menceritakan bakat anaknya. Udah banyak dong model jam yang Kenzi bikin. Gue benar-benar takjub. Dan sejak dia ikut terlibat ke dalam perusahaan, dia jadi gak pernah minta uang ke Mama maupun Papa. Dia hanya menerima uang dari keuntungan penjualan jam yang Papa transfer ke dia sebagai bentuk royalti. Jelas Mama lagi. Dan setelah menjelaskan semua itu, Mama melirikku. "Anggi, kamu kenapa sayang?" "Gak apa-apa Ma, aku cuma berpikir ternyata Kenzi itu jauh lebih dewasa dibandingkan aku." Mama Widya yang mendengar pengakuanku tersenyum. "Tentu saja, makanya Mama itu lebih sering perhatian ke Anggi daripada ke kakak." "Heh, kok cuma ke aku sih? Nanti Injo marah loh Ma," sahutku. "Apalagi adek, dia itu sama seperti kakak."
Dia lebih ingin diperhatikan oleh kakaknya dibandingkan mama. Makanya mama merasa kehilangan ketika Anggi gak ada. Gue yang mendengar penuturan dari Mama Widya langsung nengok ke belakang. Dih beneran. Si Inzo gak peduli. Sama juga kayak kakaknya. Dia malah asik miringin handphone. Kasian juga si mama gak dibutuhin sama anak-anaknya. Kayaknya cuma Anggi yang bisa ngerti mama. Karenanya mama ingin Anggi tinggal terus di rumah. Anggi tinggal lagi ya di rumah Kenzi. Gue jadi bingung bilangnya. Gimana ya ma? Kalau aku tinggal lagi di sana ayah gimana? Oke. Nanti mama akan bujuk ayah kamu biar mau tinggal lagi di rumah. Ya ampun. Gue beneran tersentuh dengan ketulusan Mama Widya yang mau nerima gue dan ayah buat tinggal lagi di rumahnya. Tapi masalahnya gue udah punya tempat tinggal baru. Gue benar-benar dilema. Dan setelah ngobrol panjang lebar sama Mama Widya, tanpa terasa malah sampai Aeon. Loh ma, katanya mau pulang, kok malah ke Aeon? Gue nanya karena bingung. Mama mau beli sepatu buat adek. Gue berohria setelah mengetahui tujuan mama mampir ke mall. Dan lalu setelah memarkirkan mobil, kita bertiga langsung pergi ke toko sepatu yang ada di dalam mall. Gue heran sama Mama Widya. Katanya mau beli sepatu buat Inzo. Tapi kenapa malah sibuk milih heels? Anggi kamu suka yang mana? Mama nanya pendapatku soal sepatu yang dia pilih. Gak tahu ma. Aku gak tahu yang mana. Kayaknya semua bagus deh dipakai mama. Jelasku. Kok dipakai mama sih? Lah terus dipakai siapa dong? Gue makin bingung. Ya buat Anggi dong. Mama mau beliin Anggi. Cetus Mama Widya. Buat apa mah? Aku gak suka dan gak butuh sepatu yang ada tumitnya. Tolakku. Lagian siapa juga yang mau? Gue ogah sepatu kayak gitu. Gak pantas buat gue yang udah cukup tinggi. Kalau gue pakai yang ada gue malah jadi kayak tiang bendera. Anggi cobalah dulu. Siapa tahu cocok. Seru Mama Widya membujukku untuk mencoba salah satu sepatu. Gak mau mah. Nanti aku jatuh kalau pakai sendal kayak gitu. Sayang, ini bukan sendal, ini heels. Jelas mama mengoreksi. Iya apalah itu, aku gak mau. Mama ini kenapa selalu mengincarku? Inzo tuh belum dipilihin. Seketika mata kita berdua melirik ke kanan dan kiri. Loh, adik mana? Tanya Mama Widya memegangi kepalanya. Mama benar-benar panik karena putra bungsunya menghilang. Begitu juga dengan gue yang ikutan panik. Gue menggaruk-garuk kepala karena bingung. Ma, Inzo kemana? Kok gak ada? Gak tahu. Tadi dia ada di sebelah mama. Gue berusaha nenangin mama. Mama tenang, kita cari Inzo sama-sama. Kita berdua bergegas menelusuri setiap sudut tempat di sana untuk mencari keberadaan Inzo. Hingga tak lama aku menemukannya sedang duduk santai sambil mencoba sepatu yang diberikan mbak-mbak pegawai yang kerja di sana. Saat itu gue buru-buru panggil mama. Ma itu si Ade. Kami berdua bergegas menghampiri Inzo. Ade, kamu kenapa gak bilang ke mama kalau ada di sini? Inzo melepaskan sepatu yang baru ia coba. Salah sendiri. Mama sama Kak Anggi sibuk sendiri. Yang mau belikan Ade. Sikap tak pedulinya itu benar-benar mirip dengan Kenzi. Kenapa anak mama itu sifatnya sama semua? Nurun dari siapa sih? Perasaan Mama Widya sama Papa Jo gak gitu deh. Tuh kan? Kayaknya mama mesti duluin Inzo. Biar dia gak pergi semaunya. Timpa aku ngingetin Mama Widya. Udahlah. Yang penting kan Ade gak hilang. Dan lalu mama bertanya ke putranya, Dek kamu udah pilih sepatunya? Inzo lalu memberikan sepatu yang telah ia coba kepada mbak pegawai yang ada di sebelahnya. Udah, Ade suka yang itu mah. Tunjuknya pada sepatu Adidas warna biru putih. Setelah mengetahui pilihan putranya, mama langsung menyuruh si mbak pegawai untuk membungkusnya. Dan lalu setelahnya mama narik gue lagi. Mau ngapain lagi sih mah? Tanyaku sambil ditarik lagi ke tempat tadi. Tentu saja mama mau beliin Anggi. Dan benar saja. Saat itu gue mesti nyobain semua yang dipilih Mama Widya. Dan tak cuma itu saja. Mama Widya juga mengajakku belanja beberapa baju buatku dan Inzo. Inilah yang paling gue gak suka. Mama Widya membeli beberapa dress buatku. Gue heran. Padahal beberapa waktu yang lalu Kenzi ngasih tahu gue jika dia sedang prihatin sama keuangan keluarga mereka. Tapi ini mama kok masih suka menghabiskan waktu dan uangnya untuk membeli sesuatu yang belum tentu gue pakai. Gue takut. Gimana kalau Kenzi marah lagi? Mah, apa gak apa-apa kita belanja sebanyak ini? Tanyaku ketika berjalan menuju excavator. Gak apa-apa sayang, ini semua buat kamu karena mama sayang banget sama Anggi. Sahutnya sambil menenteng tas belanja. Fix, ini sih gue beneran bakal disemprot sama Kenzi. Kayaknya sebelum pulang, gue mesti beliin dia sesuatu. I'm back. Rasanya kayak mimpi.
Udah seminggu gue pergi dan akhirnya kembali lagi ke kamar ini. Gue beneran kangen banget sama kamar ini. Wanginya, terus empuknya kasur ini bikin gue selalu betah tinggal di sini. Padahal pas pertama kali kesini, gue dulu gak suka. Tapi semakin lama, gue semakin suka dan pengen tinggal terus di sini. Tanpa sadar, air mata gue keluar. Gue memeluk Bibi, merasakan lembutnya bulu kucingku untuk meluapkan perasaanku. Kemudian aku berbaring untuk sejenak memejamkan mata. Hingga tanpa sadar, aku pun mulai terlelap tidur. Jam 19 lewat 7 menit. Gue pergi ke meja makan untuk ikut makan malam bersama yang lain. Berhubung gue lagi merasa senang karena tinggal lagi di rumah ini. Pas datang ke sana gue langsung peluk Mama, Papa dan Inzol. Dan perasaan itu bikin gue kelepasan peluk Kenzi. Dan begitu sadar, gue langsung minta maaf ke dia. Sorry Ken. Gue kelepasan. Kenzi diam sambil menatapku. Dan selang beberapa detik dia nyuruh gue buat duduk. Duduklah. Kita makan sama-sama. Gue mengangguk dan ikut duduk di sebelahnya. Rasanya dari tadi Kenzi terus memperhatikan gue. Bahkan saat makan pun dia terus natap gue sambil ngunyah makanannya. Mama Widya yang menyadari gerak-gerik Kenzi lantas bertanya, "Kakak, kamu kenapa lihatin Anggi terus?" Kenzi menoleh ke arah ibunya. "Gak apa-apa, kakak cuma ngerasa ada yang beda dengan penampilannya." "Gimana kak? Anggi cantik kan?" tanya Mama. Kenzi lalu kembali melirik ke gue. Sementara gue tersenyum kecil ke dia. Biasa aja, seketika senyum gue berubah datar. "Kakak, masa kamu gak terpesona sih sama Anggi? Tadi Anggi sengaja ke salon loh buat kamu." Jelas Mama Widya. Kenzi makin cuek. Dia benar-benar kelihatan tak peduli. "Heh, lo ke salon? Ngapain?" diajak Mama Ken. Dengan cepat Kenzi menyelesaikan makannya dan lalu ia bicara. "Oh Neng, gue cukup terkesan dengan usaha lo itu. Tapi lain kali lo gak perlu lakukan itu." Kenzi mendekatkan wajahnya ke telingaku sambil berbisik. "Gue lebih suka Oneng yang biasanya." Kenzi langsung pergi untuk kembali ke kamarnya. Saat Kenzi telah masuk, Mama Widya langsung mendekatiku. "Sayang, kamu tenang aja. Mama yakin kakak itu cuma malu aja. Biarlah. Gue gak begitu peduli. Kenzi mau suka ataupun tidak itu gak penting. Yang paling penting adalah dia gak membenci gue." Lalu malam itu, sehabis bantu Mama Widya berberes, gue mendatangi kamar Kenzi. Kenzi berdiri di depan pintu sambil menatapku. Dan lalu ia bertanya, "Ada apa?" "Gue buatin lo kopi sama pisang goreng." Seru gue ngasih tahu niat baik gue. Setelah melihat isi nampan yang gue bawa, dia langsung nyuruh gue buat masuk. "Masuklah." Gue mengangguk dan segera mengikuti jalannya dari belakang. Setelah meletakkan nampan itu ke meja, gue kemudian duduk di tempat tidurnya. Sementara itu, Kenzi memakan 1 biji pisang goreng. Dan setelah memakannya, dia bertanya, "Oh Neng, apa lo suka tinggal di sini?" Kenapa lo nanya kayak gitu? Gue nggak masalah jika lo tinggal di sini terus. Karena bagaimanapun lo itu sudah menjadi bagian dari keluarga gue, ungkapnya. Gue yang mendengarnya langsung mengangguk. "Iya Ken, gue suka tinggal di sini." Kenzi kemudian memutar kursi yang ia duduki ke arahku. Lalu Kenzi tersenyum dan berkata, "Gue juga seneng lo tinggal lagi di rumah ini." Melihat senyum Kenzi yang tulus itu, seketika membuat gue jeti memeluknya dengan erat. "Kenzi, lo beneran berharap gue tinggal di sini?" kata gue dengan mata yang berkaca-kaca. Gue terharu sama pengakuannya. "Tentu. Lagian kalau lo nggak di sini, siapa lagi yang akan bawain gue cemilan sama kopi?" Seketika gue melepaskan pelukan gue darinya. Jeti itu alasan lo yang sebenarnya." "Tentu saja. Memang apa lagi? Dasar lo licik banget Ken." Ketus gue memalingkan wajah. Ternyata dia emang gak sayang sama gue. Yang dia pedulikan hanyalah jadiin gue pembantunya. Rasanya gue nyesel udah peluk dia. "Oi, mau sampai kapan lo akan ngambek?" Kenzi berusaha membujuk. Tapi ya gimana? Gue udah terlanjur kesel sama dia. Kenzi lalu menarik badanku agar berbalik. Beneran ngambek nih cewek. "Woi, Anggi Rahmadani, gue minta maaf." Seketika gue menegakkan kepala begitu mendengar permintaan maaf darinya. "Ken lo, iya gue minta maaf. Gue gak bermaksud manfaatin lo. Tadi itu gue cuma bercanda. Lo puas kan?" Gue ngangguk dan lalu gue izin buat kembali ke kamar gue. Dan ketika hendak jalan, tangan gue ditarik. Dia kembali menahanku seolah gue gak dibolehin buat pergi. "Apalagi Ken?" Gue nanya. "Duduklah, ada yang perlu gue bilang ke lu." Suruh Kenzi. Gue kembali duduk dan lalu ia seperti mengambil selembar kertas di meja. Kenzi kembali menghampiri gue. Dia juga merogoh kantong celananya.
mengeluarkan korek. Ken, bukannya itu gambar yang lo kasih ke gue. Tunjuk gue ke kertas yang ia bawa. Lo benar, sebagai pacar lo. Harusnya gue gak boleh mementingkan masa lalu gue. Karenanya gue akan melupakannya. Kenzi segera menyalakan api dan kemudian membakar gambar tersebut. Gue yang melihatnya berusaha mematikan api tersebut. Namun sayang, ketika gue hampir mendapatkannya, Kenzi dengan sigap memeluk gue dengan erat. Ia seperti tak membiarkan gue untuk memadamkan api yang dengan cepat menghangus leburkan gambar itu menjadi abu. Saat itu gue yang masih dipelukannya bertanya, Ken, kenapa lo bakar gambarnya? Biarlah. Gue gak mau nyakitin lo hanya dengan sebuah gambar di masa lalu. Tapi Ken, itu kan hadiah lo buat gue. Memang penting ya? Tentu saja penting Ken. Dengan mata yang berkaca-kaca, gue menatapnya dan berusaha menjelaskan betapa berharganya hadiah darinya. Gue anggap itu adalah hadiah terbaik dari lo yang pernah lo kasih ke gue. Kalau begitu lupakanlah, gue akan kasih hadiah yang jauh lebih bagus dari itu. Dengan cepat Kenzi melayangkan sebuah ciuman kepadaku. Oneng, apa lo bahagia jadi pacar gue? Gue diam tak bisa menjawabnya. Bibir gue masih terasa kaku setelah mendapatkan ciuman darinya. Dan karena tak mendapatkan jawaban dariku, Kenzi lantas mengantarku buat kembali ke kamar. Begitu udah masuk, kembali mengutarakan sesuatu ke gue. Oneng, besok gue ada pertandingan basket. Gue harap lo besok bisa nonton gue tanding. Dan tanpa menunggu jawaban dariku, Kenzi langsung menutup pintu kamar gue dan nyuruh gue untuk segera beristirahat. Sementara itu, gue yang ada di dalam kamar masih tetap berdiri dan tersenyum. Tentu saja Ken, gue akan datang buat nonton, gumamku yang sedang memikirkan Kenzi. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Harajuku Network. Oke? Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.